Wabah virus COVID-19 yang melanda Indonesia sejak akhir Februari lalu setidaknya terhitung sudah mencapai angka 1.500 pasien. Beberapa upaya dan himbauan serta larangan juga digalakan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah guna menghambat penyebaran virus tersebut semakin luas. Mulai dari gerakan social distancing, work from home, hingga larangan untuk melaksanakan upacara pernikahan. Meski larangan-larangan tersebut sudah seringkali diserukan, kenyataannya masih saja banyak masyarakat yang tak mengindahkan larangan tersebut. Salah satunya adalah menyelenggarakan resepsi pernikahan, padahal kegiatan yang mengumpulkan massa dalam jumlah yang banyak di tengah wabah virus corona dilarang keras. Hal ini tertuang pada maklumat Kapolri bernomor MAK-2-Romawi 3-2020 yang ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Idham Aziz. Tak main-main, sanksi hukumannya bagi yang melanggar karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 1984 pasal menghalangi penanggulangan wabah diancam pidana 1 tahun penjara. Namun tampaknya maklumat Kapolri tersebut dianggap angin lalu bagi sebagian masyarakat Indonesia. Nyatanya, masih saja ada yang membandel dengan tetap melaksanakan hajatan pernikahan. Alhasil, beberapa acara pernikahan di tengah pandemi corona ini pun viral di media sosial. Seperti hajatan yang tiba-tiba dibubarkan aparat kepolisian, hingga akad nikah yang dilaksanakan dari luar rumah dan terhalang pagar. Woi, taksi duduk belakang nampak. Dah. Tak hanya masyarakat biasa, sejumlah selebritis tanah air pun turut melaksanakan akad nikah di tengah wabah virus corona yang semakin merajalela. Meski tanpa resepsi mewah, ia menjadi ciri khas para selebriti. Saya terima nikahnya Angbin Risi binti Haji Tommy Risi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Pasangan pesinetron Adly Fairuz dan Angbin Rishi baru saja menggelar akad nikah pada hari Sabtu 28 Maret 2020 lalu. Keduanya tampak serasi dengan mengenakan busana pengantin adat Sunda dengan nuansa biru. Pernikahan yang berlangsung tertutup ini hanya dihadiri keluarga besar kedua mempelai kecuali ibunda Angbin. Seperti diketahui sebelumnya, hubungan ibu dan anak ini memang terbilang tidak harmonis sejak beberapa tahun lalu. Ini terjadi lantaran sang bunda tak jua memberikan restunya pada pasangan yang telah berpacaran selama lebih dari 3 tahun tersebut. Saya terima nikah dan kawinnya Bunga Jelita Ibrani binti Meron Rani dengan mas kawin tersebut tunai. Suara lantang yang diucapkan mantan pesepak bola Samsir Alam saat mengucap ijab kabul di hadapan ayah mertuanya tadi menegaskan jika dirinya telah resmi menikahi kekasihnya Bunga Jelita pada tanggal 21 Maret 2020 lalu. Acara yang digelar di gedung di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat dengan dekorasi yang didominasi warna gold ini berlangsung dengan hikmat. Untuk memperistri sang putri Indonesia 2015, Samsir Alam memberikan mas kawin berupa perhiasan seberat 10 gram. Meski hanya dihadiri keluarga, keduanya tetap mengantisipasi tamu undangan yang hadir dengan menyediakan hand sanitizer di akad nikah mereka. Tak hanya itu saja, sebelum memasuki ruangan, suhu tubuh setiap orang yang akan menyaksikan acara sakral tersebut harus diperiksa terlebih dahulu. Mengenai resepsi yang seharusnya digelar di hari yang sama, Alam, sapaan akrabnya, sudah memberitahukan secara resmi di laman Instagram miliknya bahwa ia dan istri akan menunda resepsi lantaran merebaknya virus corona di Indonesia. Sejak menikah dan bercerai dari presenter kenamaan Deddy Corbuzier, nama Kalina Oktarina pun semakin dikenal publik. Perjalanan cinta keduanya melalui banyak lika-liku kehidupan. Mulai dari tak direstui ayahanda Kalina, sampai pada akhirnya urusan rumah tangganya harus berakhir di meja persidangan. Setelah resmi berpisah dengan Deddy, ibu dari Aska ini memutuskan menikah untuk kedua kalinya dengan sang kekasih Muhammad Hendrian. Dari pernikahannya tersebut, Kalina rupanya pernah hamil, namun mengalami keguguran di usia 1 bulan 8 hari. Hingga akhirnya pernikahan keduanya pun harus kandas di tengah jalan. 2 kali mengalami kegagalan membina rumah tangga tak membuat mantan model ini trauma untuk menikah lagi. Tanggal 16 Maret lalu ia resmi dipersunting oleh Insang Nasaruddin. Akad nikah berlangsung tertutup dan hanya dihadiri keluarga saja, digelar sederhana di kawasan Bintaro. Untuk resepsi, keduanya belum memberikan isyarat kepastian kapan acara tersebut akan digelar, mengingat kondisi yang belum kondusif akibat pandemi corona.
Kisah cinta pemain sinetron Edis Adelia dengan pria bernama Ferry Setiawan juga terbilang sangat berliku. Bukan sekedar kisah bahagia yang diurai, tetapi keduanya pun pernah melewati jalan yang terjal dengan status pernikahannya. Mereka resmi menikah untuk pertama kalinya pada 27 Oktober 2012. Sekitar 1 tahun kemudian, suaminya terlibat kasus pencucian uang terhadap rekan bisnisnya hingga merugi 25 miliar rupiah. Namun sebagai istri, Edis pun nyatanya turut terjerat vonis hukuman 3 bulan penjara dan denda sebesar 25 juta rupiah karena menerima uang dari suaminya. Singkat cerita, Edis menggugat suami tersebut. Namun rupanya usai Ferry selesai menjalani masa tahanannya, pasangan ini justru kembali bersatu dalam sebuah akad nikah yang dilangsungkan secara mewah di sebuah hotel ternama di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada penghujung bulan ini, tepatnya 25 Maret 2020. Dinikahkan oleh sang paman, Edis dipersunting dengan mahar berupa 1 set perhiasan seberat 9 karat dan juga logam mulia seberat 100 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Ronia Ismawati Nur Azizah binti almarhum Haji Ismail Jauhari dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana saksi? Penyanyi Tegar Septian juga baru saja melangsungkan akad nikah pada 20 Maret lalu. Meski usianya masih 18 tahun, tak menyurutkan niat penyanyi yang sempat viral karena lagu Aku Yang Dulu Bukan Yang Sekarang Ini untuk meminang sang kekasih yang merupakan seorang selebgram bernama Sarah Sailka. Pernikahan ini pun digelar secara sederhana dan tertutup, mengingat keduanya menikah saat virus corona tengah merebak di masyarakat Indonesia. Sejatinya esensi pernikahan bukan tentang kemeriahan pesta resepsi, namun akan terasa lengkap jika momen bahagia ini dapat juga dirasakan bersama dengan para sahabat serta keluarga besar. Oleh karena itu, mari kita patuhi himbauan pemerintah untuk tetap di rumah aja agar pandemi ini tak semakin menyebar dan segera berakhir, agar semua dapat kembali normal secepat mungkin.